Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Yoyok dari Tulungagung yang akan membawakan sebuah konten yang berhubungan dengan sejarah, budaya, dan misteri khususnya di tanah Jawa. Mari kita saksikan agar kita semua istilahnya mendalami budaya bangsa. Tidak lupa salam hormat dari saya, Rahayu, Rahayu, Rahayu untuk semua saudara-saudara, khususnya para pelaku spiritual di tanah Jawa dan seluruh Nusantara. Langsung saja kita akan membahas sinau bareng agar kita belajar bersama, agar kita sama-sama mengasah budaya ataupun sejarah ataupun misteri yang masih tabu. Kita semua belajar agar semua memperdalam, karena kita sebagai penduduk Jawa khususnya di seluruh Nusantara, kita tidak bisa untuk memungkiri, kita harus menguri-uri budaya Jawa, ya, menguri-uri budaya Nusantara, ya. Ini kemarin di sesi yang pertama sudah saya jelaskan, yaitu tentang babat tanah Jawa. Lanjut ke sesi yang kedua. Nah, ini tanah Jawa adalah tanah yang istilahnya sangat amat menyimpan berbagai macam misteri, ya, berbagai macam sejarah yang sangat unik dan perlu kita ketahui semua. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan masalah nasabnya, mulai dari Nabi Adam sampai Nur Cahyo, Nur Roso, Sang Yang Piwenang, terus Sang Yang Tunggal sampai Semar. Nah, ini kita berhenti di Semar. Semar adalah putra dari Sang Yang Tunggal. Nah, Sang Yang Tunggal memiliki putra yaitu Semar. Kita bicara masalah tokoh ataupun danyangnya tanah Jawa. Semar. Semar adalah tokoh yang dibawakan atau tokoh yang istilahnya diutus dari Sang Yang Tunggal untuk turun ke Maryappada, yaitu khususnya tanah Jawa, agar mendampingi para kesatria-kesatria atau pelaku spiritual di tanah Jawa, ya. Dulu Semar ini membawakan sebuah agama ataupun kepercayaan, ya, kepercayaan yang dibawa Semar itu namanya Kapitayan. Agama Kapitayan ini atau kepercayaan Kapitayan ini memiliki arti. Kapitayan itu memiliki arti, yaitu agama budi pekerti. Lah, ini pekerti maksudnya apa? Budi pekerti ini adalah simbol dari kita harus mengerti tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan alam. Nah,
Jadi agama Kapitayan itu mengupas masalah budi pekerti. Nah, disinilah timbul atau istilahnya menancap, mengakar di hati khususnya masyarakat Tanah Jawa, yaitu saling menghormati, saling menerima, sopan santun, saling menghargai karena sudah tertancap dari leluhurnya, yaitu yang dibawakan Semar Sang Hyang Ismaya Jati atau Ki Lurah Badranaya, yaitu Semar, yaitu membawakan agama Kapitayan, yaitu agama budi pekerti. Lah, agama Kapitayan ini menurut Semar itu memiliki Tuhan yang namanya Sang Hyang To atau Tu. Nah, ini kita harus belajar, harus mengerti ini ya. Biar tahu, oh ini asalnya ini, oh ini maksudnya ini, oh ini dari ini kan. Sang Hyang To atau Sang Hyang Tu ini itu dia mengenalkan, dalam arti Sang Hyang Toyo ini namanya, bukan Sang Hyang Tu ya, Toyo, Sang Hyang Toyo, Sang Hyang Toyo. Dia ini Toyo ini berarti suwung. Nah, jadi menurut kepercayaan Kapitayan, Tuhan itu suwung. Suwung itu tidak bisa dibuktikan dengan akal, tidak bisa diwujudkan, dan menemuinya harus dengan keadaan hening. Nah, makanya ini dengan adanya yang namanya agama Kapitayan mengajarkan tentang Tuhan itu suwung, adanya di kesunyian, di tempat yang hening. Nah, ini akhirnya melahirkan yang namanya Tapa Brata. Lah, ini loh, Tapa Brata itu mensunyikan atau mensuwungkan atau menghilangkan semua yang ada di dunia ini, yaitu untuk mengenal atau mencari Tuhan yang berarti suwung. Nah, kebanyakan para kesatria Tanah Jawa itu melakukan yang namanya Tapa Brata, atau simbah-simbah kita itu mengajarkan tentang poso ngebleng. Nah, poso ngebleng itu tidak keluar, dia tempatnya di sebuah kamar tanpa dikenal orang, tanpa makan, tanpa minum. Dia mencari yang namanya centong. Centong itu kan kamar, biar dia suwung, mensuwungkan diri dia, karena dia kepingin mencari Tuhan yang maha suwung. Jadi Tuhan yang tidak bisa diwujudkan, wujudnya bisa hadir karena kita mengheningkan. Nah, ini yang namanya Sang Hyang Suwung. Nah, Sang Hyang Toyo. Lah, ini ada lahirnya ini tadi Tapa Brata Suwung. Nah, di sini Tuhan ketika mau menjelaskan atau mengenalkan dirinya kepada makhluknya, khususnya Sang Hyang Toyo ini mau mengenalkan mengenalkan sifatnya, itu memanifestasikan wujudnya itu dengan istilah To atau Tu. Nah, di sini akhirnya lahirlah Tugu. Nah, ini istilah Jawa. Tumpeng. Nah,
tumbal. Nah, terus ada lagi yang topo broto. Semua menggunakan istilah tu dan to. Nah, karena lahirnya di sini lahirnya kata-kata ini itu berawal dari manifestasinya Tuhan Sang Yang Toyo itu tadi dengan istilah tu atau to. Nah, ini agar kita paham di sini, kita ini belajar bersama. Ini sebenarnya yang pantas menjelaskan ini Mbah Dalam ya. Maaf. Salam hormat saya buat seluruh dalang di seluruh Nusantara. Hormat santun saya. Maaf, ini sebenarnya yang pantas Mbah Dalang ini. Tapi ini cuman sebagai referensi, sebagai sinau bareng bersama. Salam. Nah, di sini dengan adanya agama kapitayan tadi, akhirnya tumbuhlah para kesatria tanah Jawa, bahkan penduduknya tanah Jawa itu selalu mengutamakan yang namanya saling menghormati, saling melengkapi, saling menghargai, mengutamakan etika sopan santun, saling menerima dari berbagai macam suku, dari berbagai macam agama. Karena di sini Tuhan Toyo ini mempersilahkan, dalam arti kamu mencari aku dari jalan apapun. Nah, gitu loh, dari jalan apapun, kamu lewat jalan tiket A, tiket B, tiket C, tiket D, tiket E, terserah, yang penting kamu ketemu sama aku, kata Tuhan seperti itu, menurut kepercayaan kapitayan. Jadi di dalam penduduk tanah Jawa itu semua masyarakatnya itu semua itu menerima apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun kepercayaannya, mereka menerima karena mereka sudah tahu, karena Tuhan itu satu dan Tuhan itu dicari dengan berbagai macam cara menurut kepercayaan kalian masing-masing. Tidak ada paksaan, tidak ada apapun menurut leluhur tanah Jawa itu seperti itu. Jadi itulah saya bangga, saya sungguh bangga menjadi orang yang dilahirkan di tanah Jawa. Saya sungguh bangga karena kebudayaan tanah Jawa itu sangat santun, mengutamakan etika, mengutamakan sopan santun, sangat santun. Sungguh saya sangat bersyukur pada Tuhan. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan atau hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya. Nah, ini sementara cukup sekian. Nanti kita saksikan di sesi yang berikutnya, itu lebih suram lagi, lebih menantang lagi, dan kita gali. Ayo bersama-sama kita sinau bareng. Jangan sampai budaya kita itu terkikis oleh waktu. Kita harus mendalami budaya ini, mendalami sejarah ini dari berbagai macam versi, supaya kita bertambah ilmu dan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Sekian dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.